Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang proses transkripsi dan translasi. Mengapa kita perlu mempelajari proses ini? Transkripsi dan translasi adalah dasar dari ekspresi gen. Tanpa keduanya, DNA hanyalah informasi diam tanpa fungsi. Melalui transkripsi, DNA diubah menjadi RNA, dan melalui translasi, RNA menghasilkan protein yang membuat sel hidup dan berfungsi. Selanjutnya adalah proses transkripsi. Proses-proses transkripsi. 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi, dan 4. Pemrosesan RNA. Slide ini menunjukkan proses replikasi DNA, yaitu pembentukan salinan DNA baru. Proses dimulai oleh enzim helikase yang membuka heliks ganda DNA. Single strand binding protein menjaga agar untai tidak kembali menggulung. Kemudian primase membuat RNA primer sebagai titik awal bagi DNA polimeras. Pada leading strand, sintesis berlangsung terus-menerus, sedangkan pada lagging strand terbentuk potongan Okazaki yang kemudian disambung oleh DNA ligase. Terakhir, topoisomerase mengurangi tegangan pada DNA yang terbuka. Hasil akhirnya adalah dua molekul DNA identik yang siap diwariskan ke sel anak. Apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan salah satu untai DNA sebagai cetakan atau template strand. Proses ini berlangsung di dalam inti sel nukleus dan dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi pada sel eukariot terjadi dalam 4 tahap utama, yaitu 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi, dan 4. Pemrosesan RNA. Inisiasi dimulai ketika faktor transkripsi mengenali promoter DNA pada daerah tata box. Faktor TFIIH membuka heliks DNA dan memfosforilasi RNA polimerase 2, mengaktifkannya. Setelah itu, RNA polimerase 2 menempel pada titik +1 dan mulai menyintesis RNA berdasarkan cetakan DNA. Lalu, pada tahap elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang untai DNA cetakan dari arah 3 ke 5, sambil menyintesis rantai RNA baru dari arah 5 ke 3. Selama proses ini, basa A berpasangan dengan U dan C berpasangan dengan G. RNA polimerase membentuk gelembung transkripsi tempat DNA sementara terbuka untuk memungkinkan pembacaan urutan. Enzim topoisomerase bekerja untuk menghilangkan puntiran berlebih atau supercoiling di depan dan di belakang enzim agar DNA tetap stabil. Selanjutnya, tahap terminasi terjadi saat RNA polimerase mencapai urutan terminator pada DNA. Begitu mencapai daerah ini, proses transkripsi berhenti dan enzim melepaskan DNA serta mRNA yang baru terbentuk. mRNA hasil awal ini disebut pre-mRNA karena masih mengandung intron dan ekson yang akan diproses lebih lanjut pada tahap pematangan RNA atau RNA processing. Selanjutnya, pemrosesan RNA atau RNA processing. Pada sel eukariot, pre-mRNA harus diproses agar menjadi mRNA matang sebelum keluar dari nukleus. Tahapan pemrosesan meliputi yang pertama, penambahan tutup 5 atau 5 capping, yaitu dengan penambahan gugus 7-metilguanosin atau M7G di ujung 5 RNA. Fungsinya yaitu melindungi RNA dari degradasi dan membantu pengikatan mRNA dengan ribosom. Yang kedua, splicing, yaitu dengan proses penghapusan intron dan penyambungan ekson oleh spliceosome. Melalui alternatif splicing, satu gen dapat menghasilkan beberapa jenis protein berbeda. Yang ketiga, penambahan ekor poli A atau polyadenylation, yaitu dengan penambahan sekitar 40-200 residu adenin pada ujung 3 RNA untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi translasi. Selanjutnya adalah translasi, yaitu salah satu proses penting dalam sintesis protein. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal transkripsi, maka translasi ini adalah bagian tahap lanjutan yang mengubah informasi genetik dari mRNA menjadi rantai asam amino, atau dengan kata lain menjadi protein yang fungsional.
Proses translasi. Secara umum, proses translasi terjadi di dalam ribosom dan terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Selain itu, nanti juga akan saya jelaskan sedikit tentang hubungan antara transkripsi dan translasi, karena keduanya saling berkaitan. Dalam alur ekspresi gen di sisi kiri bisa dilihat ilustrasi dari proses translasi mulai dari tahap awal sampai akhir, dari codon start sampai terbentuk rantai polipeptida. Translasi sendiri merupakan proses penerjemahan informasi genetik yang tersimpan dalam urutan basa pada mRNA menjadi urutan asam amino penyusun protein. Proses ini melibatkan 3 jenis RNA utama. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, membawa kode genetik hasil transkripsi dari DNA. Yang kedua ada tRNA, yaitu transfer RNA, berperan membawa asam amino sesuai dengan kodon mRNA. Dan ada RNA, rRNA, ribosomal RNA, menjadi bagian struktural utama dari ribosom, tempat sintesis protein berlangsung. Translasi ini bisa dibagi menjadi 3 tahapan besar, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, prosesnya dimulai dengan pengikatan subunit kecil ribosom ke ujung 5 dari mRNA pada bagian yang disebut cap. Setelah itu, tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin akan menempel pada codon start AUG di mRNA melalui pasangan basa dengan antikodon UAC yang dimilikinya. Kemudian, subunit besar ribosom ikut bergabung membentuk kompleks ribosom lengkap. Dari sinilah proses pembacaan mRNA dan pembentukan rantai asam amino mulai berjalan. Baik, selanjutnya tahap translasi elongasi. Selama elongasi, ribosom bergerak sepanjang mRNA dan membaca kodon satu persatu dari arah 5 hingga 3. Setiap kodon mRNA dikendali oleh tRNA yang memiliki antikodon komplementer. Asam amino yang dibawa oleh tRNA dihubungkan dengan rantai polipeptida melalui ikatan peptida yang dikatalisis oleh enzim peptidil transferase. Setiap kali asam amino baru ditambahkan, tRNA yang kosong dilepaskan dan tRNA berikutnya masuk menggantikan posisinya. Nah, selanjutnya ada proses translasi terminasi. Proses translasi berakhir ketika ribosom mencapai salah satu codon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Tidak ada tRNA yang sesuai dengan kodon ini, sehingga faktor terminasi atau release factor berikatan dan memicu perlepasan rantai polipeptida dari ribosom. Rantai polipeptida yang baru terbentuk kemudian melipat diri protein folding menjadi struktur 3 dimensi dan dapat mengalami modifikasi pasca translasi agar menjadi protein aktif yang fungsional. Oke. Slide selanjutnya yaitu apa sih hubungan antara transkripsi dan translasi. Transkripsi dan translasi merupakan 2 proses yang saling berurutan dalam dogma sentral biologi molekuler. DNA ditranskripsikan menjadi RNA, lalu ditranslasikan menjadi protein. Pada sel prokaryotik, kedua proses ini dapat terjadi secara simultan atau bersamaan, sedangkan pada sel eukaryotik keduanya terpisah secara ruang, transkripsi di nukleus dan translasi di sitoplasma. Keduanya berperan penting dalam menentukan fungsi dan karakteristik sel melalui ekspresi gen yang spesifik. Cukup sekian presentasi tentang proses transkripsi dan translasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.